mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan SEO apabila kita ingin melakukan SEO dari segi off page, ya kan? Waktu itu di video sebelumnya, di video ini nih teman-teman, saya sudah menjelaskan mengenai SEO on page ya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tutorial sederhana bagaimana caranya kita bisa melakukan proses SEO dari segi off page ya. Nah, saya sebelumnya ingin menjelaskan dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan SEO off page ya? SEO off page itu pada dasarnya adalah sebuah hal yang sangat sederhana ya teman-teman ya. Saya jelaskan dulu nih teman-teman. Oke, teman-teman mungkin paham ya bahwa yang namanya SEO itu terdiri dari dua, yaitu off page dan on page ya. Off page dan on page. Nah, kalau misalnya on page teman-teman, seperti yang ada di video saya sebelumnya, on page itu adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam website atau blog yang kamu punya, oke? Nah, sementara off page adalah kebalikannya, teman-teman. Off page itu adalah segala sesuatu yang berasal dari luar website, ya. Intinya adalah bahasa gampangnya gini, segala sesuatu yang berasal dari luar website yang masuk ke dalam website kamu atau ngelink ke website kamu gitu ya, itu adalah disebut dengan off page backlink atau off page SEO gitu ya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas mengenai secara detail penjelasan off page itu apa, tapi saya akan langsung mengajarkan kepada kamu semua bagaimana caranya bisa mempraktekkan SEO on page ya, dengan cara yang aman dan pastinya ada hasilnya gitu ya. For your info teman-teman, sedikit lagi saya akan membuat sebuah produk nih, produk yang sangat komplit mengenai tutorial SEO dari A sampai Z. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, tolong aja daftar melalui email saya dulu ya. Tapi kali ini saya akan membagikannya versi gratisan yang insya Allah kalau teman-teman mempraktikkan ini pun sudah ada hasilnya pastinya ya. Oke, saya tadi mendapatkan pertanyaan dari salah satu penggemar Navayem tutorial ya di email mereka. Dia menanyakan begini, bagaimana sih Mas Nafa caranya kita bisa mencari off page yang aman, ya kan? Off page aman itu bagaimana? Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan off page aman sehingga kita tuh tidak dimarahin sama si Mbah Google ya. Mbah Google ini nggak suka nih teman-teman kalau seandainya website atau blog kita itu kurang ajar ya. Maksudnya kurang ajar gimana Mas Nafa? Kalau seandainya kita cari backlinknya itu kurang ajar, Google akan mendamprat kamu dan mengeluarkan kamu dari mesin pencarian mereka. Kejam banget kan ya. Nah, karena itu saya akan langsung mengajarkan aja gimana sih caranya kita bisa melakukan SEO on page ala Nafa yang aman dan pastinya ada hasilnya ya. Nah, ini adalah skema SEO off page ala saya nih teman-teman. Saya sudah membuatkan sebuah bagan yang bisa langsung teman-teman lihat saja di depan mata teman-teman sambil teman-teman mungkin mempraktekkan ya apa yang ada di depan mata teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang namanya SEO off page itu adalah segala sesuatu yang berasal dari luar, oke? Nah, kali ini dengan algoritma Google terbaru, saya sudah menemukan salah satu formula yang paling aman yang bisa kamu lakukan apabila ingin melakukan SEO off page. Apa itu Mas Nafa? Yang pertama, kamu harus memiliki tiga minimal akun sosial media yang paling populer. Apa itu? Facebook, Twitter, dan yang ketiga bebas, bisa Pinterest, bisa Path, dan segala macam. Tapi yang dua ini kamu wajib punya, karena dua ini di mata Google sudah amat sangat bagus. Ya, kenapa kamu harus memiliki sosial media? Karena algoritma Google yang terbaru teman-teman, Google sangat mencintai backlink, sekali lagi, dari sosial media. Ya, saya tambahkan di sini ya teman-teman ya, Google sangat mencintai backlink dari sosial media. Jadi kalau misalnya selama ini nih teman-teman melihat bahwa backlink yang aman itu seperti apa? Backlink yang aman adalah backlink yang berasal dari sosial media. Iya, betul sekali. Backlink yang berasal dari sosial media inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang maksimal dan itu pun akan menghasilkan hasil yang aman, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya Mas Nafa? Pertama gini, kamu harus punya akun Facebook, kamu harus punya akun Twitter, dan yang ketiga, kalau saya boleh kasih usul, kamu harus punya Google Plus.
ya. Google Plus adalah salah satu layanan sosial media yang dimiliki oleh Google, dan kalau kamu punya akun Google Plus, itu pun akan sangat efektif dan sangat menguntungkan sekali, oke? Nah, kalau misalnya kamu nggak punya akun Facebook, atau mungkin kamu nggak pengen mencampur adukan akun pribadi Facebook kamu dengan barang dagangan kamu bisa membuat yang namanya fanpage, oke? Nah, fanpage Facebook inilah yang akan kamu gunakan sebagai pengalir backlink untuk website ataupun blog yang kamu punya tadi. Jelas ya, buatlah fanpage yang berhubungan dengan produk yang akan kamu jual gitu ya. Dan kamu cari like sebanyak mungkin secara jujur tanpa membeli likes gitu ya. Dan kalau kamu sudah berhasil, nanti kamu akan bisa mengalirkan traffic dari Facebook ke website atau blog kamu dengan luar biasa, oke? Yang kedua juga Twitter. Nah, Twitter saya yakin hampir semua orang Indonesia punya Twitter ya. Saya pun punya Twitter, kamu pun juga harus punya Twitter. Dengan memiliki Twitter, kita bisa mengalirkan backlink ya ke website ataupun blog yang kita miliki. Nah, kalau seandainya kamu nih teman-teman, kamu belum tahu bagaimana caranya membuat Twitter, tenang aja teman-teman, karena di Nafa IM Tutorial, di bagian sosial media, saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat Twitter dengan mudah nih di sini ya. Jadi kalau misalnya kamu belum punya Twitter, bingung cara buat Twitter gimana, masuk aja nafaimtutorial.com dan lihat di video saya yang terbaru ini mengenai cara membuat Twitter dengan mudah. Dan kalau kamu juga bingung gimana sih Mas Nafa caranya buat fanpage Facebook, tenang aja ya. Kamu ketik aja di sini gitu ya. Kamu ketik di sini misalnya fanpage gitu. Atau mungkin kamu ketik aja Facebook lah, nggak usah fanpage gitu. Kamu ketik di sini, nanti kamu akan menemukan pencarian yang berhubungan dengan apa yang kamu cari, yaitu mengenai bagaimana cara membuat fanpage di Facebook. Gimana? Mudah sekali kan caranya ya? Makanya masuk ke Nafaim Tutorial, di sini lengkap sekali ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki akun Facebook, kamu sudah memiliki akun Twitter, yang ketiga, saya anjurkan kamu memiliki Google Plus. Tapi kalau misalnya kamu, aduh, Mas Nafa, gue udah punya Pinterest nih, sayang kalau nggak dimanfaatin. Boleh ya, manfaatkan aja Pinterest atau Path ataupun akun sosial media lain yang kamu punya ya. Yang penting, yang dua ini harus ada. Jelas ya. Nah, nanti ketika kamu sudah memiliki Facebook, Twitter, dan akun sosial yang ketiga ini, saya minta setiap hari kamu alirkan link dari ketiga sosial media ini ke website atau blog yang kamu punya. Caranya gimana Mas Nafa? Caranya sederhana. Kamu cukup menaruh link kamu ya di tempat di mana kamu biasa atau bisa melakukan posting ya. Contohnya misalnya begini. Misalnya kamu nih kamu misalnya pengen menaruh sebuah link. Nah, ini kan link nih, misalnya kamu udah punya link, kamu taruh aja linknya gitu ya, disertai dengan kata-kata pemanis gitu ya. Kamu bisa taruh di Facebook wall kamu bisa taruh di Twitter kamu bisa taruh di pet kamu, bisa menggunakan gambar atau segala macam. Yang penting kamu harus bisa menarik orang dari Facebook, Twitter, dan sosial media kamu yang ketiga ini menuju blog kamu. Jelas ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap kedua. Ini yang sebenarnya juga termasuk paling penting teman-teman. Yang berikutnya adalah kamu harus memiliki blog tambahan selain blog website utama kamu. Blog ini saya namakan dengan blog 2 dan blog 3. Maksudnya apa sih Mas Nafa? Nah, kalau misalnya kamu punya website utama dan kamu ingin menjadikan website ini sebagai website yang ingin kamu ranking satukan di Google, saya anjurkan kamu harus memiliki blog tambahan. Ya, bisa kamu buat melalui Blogger, bisa kamu buat melalui WordPress gratisan, apapun itu gitu ya. Dan kamu buat artikel yang satu topik dengan blog ini, oke? Harus satu topik. Dan kamu buat juga artikel di blog ketiga dengan artikel yang postingannya topiknya sama dengan ini, dan kamu alirkan link dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jelas ya. Jadi kamu buat postingan, misalnya nih, blog website utamanya tentang batik ya, lagi-lagi batik gitu ya. Nah, saya buat blog kedua nih tentang bagaimana keindahan batik Indonesia gitu kan ya. Nah, dari sini saya alirkan link mengenai batik ke website utama kita. Jelas ya. Nah, yang blog ketiga juga sama, misalnya topiknya tentang batik, saya buat mengenai sejarah batik. Habis itu saya alirkan ke blog 2. Jelas ya, simpel banget kan? Nah, itulah cara yang sederhana. Nah, saya punya cara tambahan nih teman-teman, yang dinamakan dengan backlink Fiverr. Fiverr itu apa sih Mas Tafa? Oke, kita langsung masuk Fiverr dulu ya. Fiverr itu sebenarnya adalah salah satu ladang
di mana di dalamnya tuh terdapat begitu banyak orang-orang yang mereka rela dibayar hanya $5 atau sekitar 60 ribuan rupiah ya, dengan kurs rupiah sekarang. Mereka rela untuk melakukan apapun ya, dan bagaimanapun sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan. Nah, kamu bisa langsung aja pergi ke fiverr.com di sini ya, dan kamu bisa langsung search apapun yang kamu mau. Untuk kali ini kita akan ketik backlink, oke? Nah, kita ketik backlink karena memang saya ingin mengajarkan bagaimana caranya kita mencari backlink menggunakan Fiverr ya. Nah, di sini kita akan melihat ternyata banyak orang yang menawarkan backlink, oke? Nah, seperti yang saya buat di video sebelumnya mengenai Fiverr, saya selalu mengutamakan pilihlah yang high rating supaya hasilnya pun memuaskan. Oke, kita klik di sini. Dan ketika kamu klik di sini akan muncul hasil-hasil yang memang merupakan rankingnya paling tinggi nih, ya. Nah, terserah kamu mau pakai yang mana, terserah. Mau pakai yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, nanti setelah kamu memilih mana yang terbaik buat kamu gitu ya, kamu langsung saja alirkan backlink yang diberikan Fiverr ini ke blok 2 ya, ke blok 2 dan blok 3 yang saya bilang tadi. Boleh nggak Mas Nafa dialirkan ke blok utama? Saya bilang jangan. Kenapa jangan Mas Nafa? Karena kalau backlink Fiverr itu biasanya backlink yang sangat amat banyak ya jumlahnya. Dan kalau sama amat banyak itu sangat tidak aman untuk website utama kamu. Jadi saya mengajarkan cara main aman, alirkan saja backlink Fiverr tadi ke blok 2 dan blok 3. Jelas ya? Berarti harus ordernya 2 dong Mas Nafa. Ya, kadang-kadang gini loh teman-teman. Ada jasa Fiverr yang mereka menawarkan satu pembelian itu untuk beberapa website. Ada juga yang satu pembelian untuk satu website. Jadi pinter-pinternya kamu milih aja ya. Pinter-pinternya kamu milih sesuai dengan apa yang kamu butuhkan ya. Yang penting kamu udah tahu caranya. Nah, pertanyaannya mungkin gini Mas Nafa, gua nggak bisa nih order Fiverr karena uang gua terbatas. Bisa nggak sih gua nggak pakai Fiverr? Bisa nggak? Boleh nggak? Oh boleh ya. Sekali lagi backlink Fiverr ini adalah tambahan ya. Jadi buat kamu yang mau dapat tambahan backlink, pakai backlink Fiverr nggak masalah. Tapi seandainya kamu nggak ada uang atau nggak mau ya pun nggak masalah. Yang penting ini aja ini udah bagus banget deh teman-teman ya. Kamu lakukan ini terus-menerus, saya berani jamin website kamu akan melejit ke posisi yang terbaik di Google. Oke? Gimana? Sudah siap untuk praktek teman-teman? Praktekin dong ya, karena ini pasti maut banget buat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memiliki skema yang sederhana ini nih, misalnya teman-teman pengen skema yang sederhana ini, teman-teman bisa mendapatkannya juga ya. Caranya gampang. Teman-teman langsung masuk aja ke nafaimtutorial.com ya. Dan di sini nanti teman-teman akan saya tampilkan ke halaman ini dan teman-teman langsung masuk aja klik yang ini nih. Mau materi bonus dari Nafa, kamu klik ini dan kamu nanti akan dibawa ke halaman ini. Masukkan aja nama dan email kamu. Berikan saya bonus. Nanti salah satu bonusnya ada yang berupa skema ini saya akan berikan secara cuma-cuma ya, kalau mau biar lebih jelas ya. Kalau dihafalin kan emang susah ya. Nah, itu aja teman-teman tutorial yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan secara cuma-cuma ini bisa merubah hidup kamu ya teman-teman ya. Semoga hidup kamu pun bisa berubah lahir batin, karena kamu pun kalau seandainya SEO-nya benar teman-teman, kamu bisa mendapatkan banyak uang dari internet. Oke? Sekian dulu aja teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa berguna buat kamu. Jangan lupa praktek. Salam sukses semuanya. Keep spirit and goodbye.